demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang luber, jurdil, maka terhadap seluruh TPS di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Sambung, Sambu Makmur, Kecamatan Alu-Alu, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul, harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara akuo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam Ini Budi Podcast. Semoga kawan-kawan di luar sehat-sehat. Hari ini kita bertemu di rumah Prof. Denny Indrayana. Kita sering menyebut kalau di luar Ini Budi Podcast on location. Karena peralatan bisa dibawa kemana-mana, tidak harus di studio. Jadi kita malam ini terima kasih sudah diterima Prof. Denny di rumah. Terima kasih sama-sama. Rumah ini berada di Banjarbaru. Saya kira kawan-kawan di Banjarbaru dan di tempat lain tahulah rumah ini. Nah, kita terima kasih dulu, yang penting sudah diterima oleh Prof. Denny. Saya kira kita akan bicara banyak tentang pasca keputusan MK yang mau tidak mau tetap menjadi perhatian banyak orang, terutama bukan hanya di Kalsel, saya kira, karena ini adalah hal pertama yang terjadi di Kalsel, ada PSU dan lain-lain. Nah, sebelum kita bicara panjang, kita akan lihat dulu profil Prof. Denny Indrayana berikut ini. Terima kasih Prof. Denny. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Prof. Alhamdulillah. Padat sekali kayaknya jadwal. Lumayan sejak landing dari Jakarta setelah putusan MK selesai hari Selasa. Ya udah langsung tancap gas. Tadi malam sampai di rumah setengah 4 pagi. Iya. Prof. Denny, apa yang terlintas di diri Prof. Denny ketika mendengarkan putusan MK hari itu? Dari awal saya menyampaikan ke banyak Bang Sanak melalui video-video ulun, ada 3 kemungkinan secara teori putusan MK itu. 1, permohonan ditolak. 2, permohonan dikabulkan sebagian, diskualifikasi pasangan calon nomor 1. Yang 3 ada pemungutan suara ulang. Jadi analisis saya sebenarnya prediksi memang pemungutan suara ulang. Dari awal sudah menduga itu? Iya, karena kalau permohonan ditolak itu seharusnya ya bukan apa-apa, mestinya secara bukti dan lain-lain menjadi mustahil karena sangat kuat bukti-bukti memang ada sesuatu yang salah. Kalau diskualifikasi, Mahkamah Konstitusi sudah 10 tahun lebih tidak mengeluarkan putusan itu karena menganggap itu adalah
kewenangan Bawaslu terutama setelah perubahan Undang-Undang Pemilu. Sehingga yang tersisa ya semacam jalan tengahnya. Jalan tengah pemungutan suara ulang di beberapa wilayah. Tapi menduga nggak sih Prof Denny bahwa PSU itu terjadi di beberapa tempat yang memang diajukan buktinya? Atau sesuai harapan nggak sih di PSU? Menduga. Jadi memang sejak kita menyampaikan alat-alat bukti dan saksi, maka 3 wilayah ini yang kita perkirakan kalau ada PSU di Binuang, di Kabupaten Banjar, dan di Banjarmasin Selatan. Iya. Tapi jumlah TPS menduga atau kalau jumlah TPS belum ngitung malah kemarin, malah tidak ngitung. Jadi memang kalau jumlahnya tidak kita perkirakan, tapi bahwasanya PSU di 3 kabupaten kota ini ya kita ya disitulah yang bukti-buktinya bisa kita sampaikan ke majelis. Ini kan pertama kali ya dalam kasus pilkada di Kalsel yang terjadi. Dan mungkin publik ingin tahu apa sih yang mendasari Prof Denny melakukan, kalau bahasa lo melakukan perlawanan secara formal, legal. Kadang orang kan merasa ya sudah gitu. Tapi apa yang mendasari Prof Denny untuk mengajukan gugatan misalnya ke MK itu? Apa yang paling mendasar? Dari niat awal memang pada saat memutuskan pencalonan kita sudah menetapkan hati bahwa ini harus sampai tuntas. Haram menyerah wajah sampai ke puting. Bahwasanya kemudian penghitungan KPU meletakkan kami kurang 0,48% dari kontestan yang lain, ya ruang hukum yang tersedia memang melakukan perlawanan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Itulah hak konstitusional kami. Dibangun wacana seandainya legowo, ya sudah aja gitu kan. Dicontohkan tahun 2015. Itu wacana atau opini yang menyesatkan, karena itu bukan kelegowoan sebenarnya. Kalau saya mengatakan 2015 pada saat ada pasangan calon yang tidak menggugat ke Mahkamah Konstitusi, di balik fakta itu kan ada kompensasi materi yang kemudian dan hanya 0,1 kalau tidak salah saya. Justru saya tidak memperhatikan, tapi lebih tipis kalau nggak salah. Kecil sekali. Dan tidak maju ke Mahkamah Konstitusi, kemudian kita sama-sama paham ada penyelesaian di balik layar. Pribadi happy. Pribadi mungkin juga ada yang tidak happy sih sebenarnya. Tapi menurut saya itu bukan sikap legowo. Itu adalah bentuk tidak bertanggung jawab dengan amanat yang diberikan oleh pemilih. Suara yang sudah diberikan dijual. Sementara pemilih punya ekspektasi. Sementara pemilih punya hak untuk mendapatkan perjuangan sampai tuntas. Saya di sisi lain dengan Pak Divri menganggap amanat itu harus dihormati. Artinya sampai tuntas tadi. Karena itu kami bukan tidak legowo, tapi memperjuangkan mandat amanat yang diberikan masyarakat pemilih kepada kami sampai selesai. Dan ini sekaligus jawaban kami terhadap hoak kan banyak nih. Termasuk dihembuskan kami adalah calon gubernur, wakil gubernur bayangan yang akan menerima tawaran kompensasi, akan transaksi dan seterusnya. Mudah-mudahan hoak itu sekarang terbantahkan dengan fakta bahwa kami berjuang sampai titik peluh penghabisan di Mahkamah Konstitusi. Jadi pesan moralnya adalah memang kami ingin menuntaskan perjuangan, dan pesan strateginya ya kami punya keyakinan memang peluang untuk menang itu di MK terbuka lebar. Karena sejak proses ini berjalan, kita tahu banyak pelanggaran, minta maaf banyak kecurangan yang dilakukan yang itu buktinya relatif telanjang gitu. Sehingga tidak sulit seharusnya untuk memformulasikannya menjadi argumentasi hukum di hadapan Mahkamah Konstitusi. Iya, saya mungkin termasuk orang yang di awal juga berpikir ini serius nggak sih maju gitu. Awal-awal juga bayangan, karena berdasarkan pengalaman 5 tahun yang lalu, agak curiga juga di awal-awal. Tapi ketika ngelihat
prosesnya benar-benar, oh iya ini serius. Nah, pertanyaan saya, Prof. Denny menduga nggak sih hasil suara itu sangat tipis kan sebelum MK ya? Sangat tipis sekali, sekitar 8 ribuan suara. Karena kalau orang menganalisa kan di atas kertas itu kan seperti jomblang begitu. Ini didukung partai yang besar dengan modal sosial, modal kapital yang segala macam itu. Sementara Prof. Denny di awal orang menduga, siapa sih Denny Indrayana? Di awal-awal orang berpikir gitu. Nah, ketika hasilnya seperti itu, Prof. Denny kaget nggak sih? Kok? Terus terang saya kesulitan untuk memprediksi berapa suara yang saya dapat. Karena saya tidak punya kelonggaran logistik untuk melakukan survei. Jadi kalau idealnya seminggu atau 10 hari sebelum pencoblosan itu ada survei akhir yang kemudian menjadi semacam pegangan prediksi. Oh, ini suara kita segini. Jadi apa yang perlu dilakukan di hari-hari terakhir. Nah, saya tidak punya kelonggaran itu. Saya punya survei 4 bulan ke belakang yang memang belum terlalu tinggi elektabilitasnya, tapi undecided voters-nya membuka harapan. Jadi saya diuntungkan dengan calon yang head to head, sehingga kalau istilah wakil gubernur Pak Defri, ini ada automatic campaign bagi kami. Jadi mungkin masyarakat yang belum kenal kami, popularitas kami, kemudian karena cuma ada dua calon, dengan sendirinya kalau tidak calon nomor 1 ya Haji Denny Defri. Dan itu membantu kami untuk dikenal lebih jauh oleh masyarakat. Dan yang saya tangkap, selain kerja keras teman-teman relawan, partai, dan kami sendiri yang dari subuh ke subuh memang terus bergerak, masyarakat sendiri memang ingin perubahan. Jadi ini angin perubahan yang kencang, yang kemudian dalam faktanya menguntungkan kami yang melawan petahana. Saya sendiri sebenarnya relatif nggak terlalu, ini menurut saya pertama kali tuh Prof, saya melihat ada semacam perlawanan tanda kutip ya dari masyarakat Kalsel. Saya menduga ada semacam silent majority yang di awal saya tidak pernah menduga bahwa silent majority itu ada. Nah, kasus ini menurut saya menunjukkan bahwa orang Banjar, orang Kalsel lah, itu ternyata punya silent majority. Dan yang lebih menggembirakan, silahkan dicek, bisa ditanya satu persatu, pemilih kita itu adalah pemilih yang tidak menerima Rp1 pun. Dan ini mematahkan semacam mitos. Kada kau menang pun kada berduitan. Jadi pertama kali saya mengumpulkan rekan-rekan relawan, saya ingat persis salah satu respon yang paling nyaring itu adalah pada saat saya mengatakan garis demarkasi perjuangan ini adalah yang tidak boleh dilewati, tidak boleh dilanggar, tidak ada politik uang. Dan itu tidak bisa ditawar sebagai salah satu prinsip perjuangan yang akan kami lakukan. Dan respon yang pertama kali muncul adalah, Pak Denny, saya semangat sekali datang kemari. Tapi setelah mendengar apa yang Bapak sampaikan, saya lemas. Nggak bisa menang Bapak kalau nggak ada duit. Abang kada ada duitan, kada kau menang pian. Saya bilang bisa. Tentu perjuangannya lebih berat. Tentu perjuangannya membutuhkan effort lebih. Tapi bisa. Dan sekarang dengan tahapan sampai kita bisa memenangkan Mahkamah Konstitusi dan suara kita tidak bisa dikatakan jauh dari petahana yang sudah menggunakan semua resources-nya dengan berbagai caranya, banyak yang kemudian menyampaikan, iya ternyata kita bisa. Bahkan level nasional pun teman-teman konsultan politik mengatakan, Denny, Anda jadi pembicaraan, Anda menunjukkan bahwa memang politik tanpa uang itu punya kesempatan di tengah situasi politik kita yang ya biasanya sangat dipengaruhi dengan bukan integritas tapi isi tas. Saya sih memperhatikan tuh narasi yang selalu Prof Denny sampaikan ya. Dan saya kira banyak hal baru ya, terutama misalnya dalam konsen soal lingkungan misalnya. Karena bagaimanapun Kalsel kan isu strategisnya selalu tentang lingkungan, pertambangan, yang kemudian ternyata menyebabkan banjir yang luar biasa dengan daya dukung lingkungan yang sesungguhnya buruk. Sesuatu yang mungkin berbeda kutub tuh dengan di sebelah. Karena saya lihat
Ketika debat juga Prof Denny ajukan data Jatam dan lain-lain. Nah, kira-kira ke publik, Prof Denny, ini kan PSU. Apakah yang ingin disampaikan tetap hal yang sama atau seperti apa? Secara ideal, persoalan-persoalan lingkungan kita tetap harus diangkat sebagai wacana, apalagi sekarang wilayah-wilayah PSU juga masih ada yang banjir. Betul. Saya kemarin mengunjungi keraton, Kabupaten Banjar, Tunggulirang Ilir di Martapura, yang setelah 3 bulan lebih 3 bulan itu belum kering. Saya kemarin masih di atas paha. Jadi luar biasa, dan sebelumnya tidak pernah terjadi semacam ini. Jadi bahwasanya ada persoalan kerusakan daya dukung lingkungan kita, dan juga pada saat yang sama tata ruang kita juga bermasalah, tentu itu secara ideal harus disampaikan tetap kepada publik, kepada halayak, kepada pemilih di seluruh Kalimantan, bahkan Indonesia. Di sisi lain, secara strategi, memang menurut saya ini adalah strategi kampanye yang sayang kalau tidak dijadikan momentum untuk mengangkat kesadaran publik yang sudah memang kelihatannya juga gerah juga. Betul. Apalagi ada kalimat-kalimat Banyunya lalu haja dan seterusnya. Ada ancaman somasi bagi yang memparodikan. Jadi secara strategi kampanye juga ini peluang yang pasti sayang kalau kami tidak kemudian gunakan sebagai komunikasi kepada para pemilih. Dan mungkin satu hal, Prof, orang sering, mungkin karena sering terjadi ya, orang sering kadang-kadang melihat janji politik itu, janji politik itu, ini kan hendak terpilih aja. Karena kalau sudah terpilih bisa kada ingat lagi. Ada kawan lu menyebut hilang ingatan. Jadi ingat lagi itu 5 tahun kemudian. Jadi hilang ingatannya panjang 5 tahun sekali itu hilang ingatan, baru ingat lagi. Nah mungkin Prof ini bisa kasih garansi ke publik, saya kira semua isu yang dibawa itu, ketika misalnya nanti PSU insya Allah misalnya Prof ini menang, apa yang terjadi dengan program-program itu? Orang itu kan bisa dilihat rekam jejak. Saya meyakini orang tidak bisa berubah cepat, sehingga kalau orang melakukan janji politik misalnya X, yang perlu dilakukan bukan hanya melihat apakah akan dilakukan, tapi apakah ada rekam jejak sebelumnya dia pernah lakukan. Betul. Sehingga kemudian rekam jejak ini pun bisa menunjukkan apakah dia sebenarnya konsisten dengan janji-janjinya, atau sebenarnya dia hanya 5 tahunan lupa ingatan tadi. Ingatan lagi. Persis. Satu itu. Jadi kalau saya bicara anti korupsi, silahkan dilihat rekam jejak kandidatnya, apakah memang ini punya nilai integritas, visi anti korupsi yang selama ini diperjuangkan selama tentang waktu ke belakang, sehingga pada saat dia bicara kita bisa memprediksi ya memang ke depan akan dilakukan. Saya di tengah situasi COVID semacam ini melihat ada tantangan untuk melakukan beberapa program, terutama dari sisi alokasi anggaran. Tetapi yang bisa kami sampaikan ke halayak adalah kita akan bekerja sebagaimana kami bekerja 1,5 tahun ini dengan hati. Artinya pikiran, tenaga kita curahkan betul untuk proses kontestasi kandidasi ini. Demikian juga dengan nanti dalam periode jabatan. Tentu akan banyak sekali yang kami perlu lakukan, tapi saya bilang ke teman-teman tidak bisa dilakukan sendirian. Maka proses perekrutan sumber daya pendukung kabinet di pemerintahan provinsi menjadi penting, dan itu semua bisa dilakukan kalau proses pemilihannya amanah, jujur dan adil, bukan dengan politik uang, tidak dengan membeli suara. Begitu kita dari awal prosesnya tidak amanah, beli suara, tidak bisa kita membangun proses good governance setelahnya. Karena dari hulunya sudah dari awalnya sudah salah. Dari awalnya sudah ada bibit-bibit korupsi yang kemudian akan tumbuh makin besar. Harus dimulai dengan proses yang bersih, sehingga kemudian aliran airnya juga mensucikan. Tidak bisa kita berwudu dengan
air yang najis. Iya, Tidak bisa kita mengharapkan terlahir pemimpin dari proses pemilu yang penuh dengan jual beli suara, suap menyuap politik yang secara agama juga diharapkan. Betul. Prof, ada kekhawatiran banyak pihak bahwa ini kan menjelang bulan puasa. Iya. Bulan puasa itu kan, saya sering bilang, tanda kutip, orang jadi baik hati, tidak sombong dan lain-lain lah, karena bungkusannya adalah segala macam. Tapi ini kan momennya bertepatan dengan event politik. Iya. Prof ini khawatir nggak sih dengan, karena saya lihat sudah mulai itu ada gerakan-gerakan nanti, mungkin bentuknya subuh apa dan lain-lain menyiasati agar jangan kena tegur lagi, tidak misalnya ngasih bantuan terus tidak ada kalimat tolong pilih aku sehingga nggak kena gitu. Sampai ke situ nggak sih Prof Denny melihat kemungkinan ke depan? Saya ini bukan khawatir ya, tapi sedih itu begini. Hari ini saya membaca satu berita online di Kalimantan Selatan yang mengatakan kami berdua turun ke masyarakat. Paman membagikan bakul sembako dan saya menyapa warga tanpa memberikan sesuatu. Saya membaca itu dengan tersenyum dan merasa alhamdulillah saya bisa tetap mempertahankan prinsip tidak membeli suara pemilih. Tapi juga sedih kenapa masih dilakukan praktek yang sama bakul ini. Sudah ya. Tapi ya putusan Bawaslu-nya, putusan MK-nya memang tidak membuka ruang penafsiran bahwa ada yang salah gitu. Ya, jadi juga sedih juga di situ. Apakah saya lebih dari sedih, khawatir? Enggak. Saya punya harapan bahwa pemilih sekarang lebih punya preferensi, mudah-mudahan juga kesadaran politik masih ada untuk menyikapi ini. Iya, bahwasanya akan muncul modus-modus yang tipikal Ramadan, mungkin akan dibungkus sebagai zakat fitrah, THR dan sejenisnya, ya kelihatannya akan dilakukan. Harusnya pengawas pemilu punya penciuman yang tajam bahwa ini hanya kamuflase dari praktek jual beli suara, seharusnya. Tapi bolehlah saya mengkritik teman-teman pengawas nih. Karena ini sudah baku, sudah sedemikian banyak, tapi dan di sidang MK sudah modus yang sama kan. Iya, tapi memang MK-nya juga kan mengatakan ya tidak terbukti lah, ini sporadis dan lain-lain. Tapi kalau kita punya daya indera yang normal saja, ini harusnya tercium bahwa ini adalah modus politik uang. Ini jangan-jangan daya inderanya hilang, penciumannya karena kena COVID barangkali. Sehingga COVID politik ini menutup indera penciuman dan indera hati, sehingga ya didiamkan saja. Menurut saya ini tidak sehat. Tapi ya kita kelihatannya mungkin tidak bisa berharap terlalu banyak. Saya tetap mendukung rekan-rekan Bawaslu, baik level kabupaten maupun provinsi, untuk melihat ini sebagai satu modus praktik politik uang. Mudah-mudahan harapan kita tidak berbenturan dengan tembok yang tebal. Mudah-mudahan. Prof, mungkin saya agak bicara sedikit. Saya tuh kadang-kadang merasa kecewa dengan budaya politik lokal. Agak kecewa saya, karena menurut saya bertahun-tahun kok budaya politiknya tidak masuk ke level yang lebih tinggi gitu. Ya jadi budaya politik partisipan lah sedikit, nggak usah parokial subjek terus gitu kan, naik kelas sedikit gitu. Nah, dalam kasus pilkada di Kalsel, tapi itu saya lihat berbeda. Budaya politiknya naik sedikit. Tidak lagi yang hanya memilih karena dia siapa, atau modal sosialnya apa, modal kapitalnya apa. Terjadi perubahan seperti itu. Kalau Prof ini punya harapan nggak sih dengan berdasarkan kasus yang kemarin ya, apakah memang budaya politik kita sedang naik kelas? Pada saat saya memutuskan ini adalah ikhtiar politik yang layak diperjuangkan, tentu saya punya harapan ini juga layak ada peluang untuk menang. Ya. Kalau ternyata kita maju bertarung pasti kalah, buat apa?
Dan saya tahu bahwa di politik lokal Kalimantan Selatan saya masih harus banyak bekerja keras, belum punya basis popularitas yang memadai untuk kemudian bersaing dengan politik elit-elit politik lokal, apalagi yang didukung dengan pendanaan yang luar biasa. Kita sama-sama paham bahwa Paman Birin punya sokongan dana yang tidak kecil, salah satunya dari Haji Isam. Kita sama-sama paham bahwa Haji Muhyiddin ditetapkan oleh KPK berdasarkan laporan harta kekayaannya sebagai kandidat terkaya nomor 1 di Indonesia. Sehingga daya dukung pendanaannya memang sangat besar. Di sisi lain, pada saat saya maju ditanya teman-teman, emang punya uang berapa? Saya bilang nggak ada. Dan saya ingin sekaligus membuktikan, saya bilang bahwa nggak ada itu dalam artian tidak besar. Iya. Kalau nggak ada sama sekali juga yang berlimpah gitu ya. Untuk membuktikan bahwa untuk maju dan memenangkan satu proses kontestasi pemilu di daerah memang tidak perlu harus dengan biaya yang mahal gitu. Pasti ada dana yang dikeluarkan, tapi dalam batas wajar itu bisa. Gitu. Saya katakan demikian. Dan kemudian sekarang kita lihat hasilnya ini, saya bersyukur terus terang. Dan masyarakat kita ternyata menurut saya terjadi pergeseran ya, lebih bukan sih, menurut saya cerdas untuk memilah-milah. Mudah-mudahan itu yang terjadi dan kita memang harus bersyukur karenanya bisa gitu. Dan semua sekarang mengatakan, nah ternyata bisa kan? Ya. Ternyata tidak dengan politik uang pun kan ada kemungkinan menang kan? Betul. Nah, kesadaran semacam ini yang bagi saya sudah membahagiakan. Bagi saya ini sudah kemenangan moral yang layak untuk dirayakan. Ya. Prof, sebelum pertanyaan terakhir ya, bagi Prof Denny sendiri kekuasaan itu apa sih? Karena politik ini kan apapun orientasinya pasti untuk berkuasa. Kekuasaan bagi seorang Prof Denny itu apa? Amanah. Saya kemarin setelah putusan MK saya mengatakan saya ingin nulis. Saya kasih nama Pamikiran Haji Denny, PHD, yang saya rencanakan tiap hari. Tapi setelah saya evaluasi, ini hari pertama saya tidak menulis karena setelah saya lihat tidak terlalu efektif juga. Waktu saya lebih sekarang harus difokuskan ke kegiatan-kegiatan yang lebih menyapa warga. Tapi saya akan tetap lakukan, mungkin tidak setiap hari. Dan ada satu PHD 4, di mana saya beri judul kuncinya amanah. Jadi kalau kemudian sejarah takdir memberikan ruang kepada kami, saya dan Haji Devri untuk menjadi gubernur wakil gubernur, itu adalah amanah yang tidak untuk dirayakan sebagai keuntungan mendapatkan materi, bukan. Karena ini amanah kerja dan kalaupun materi itu adalah kepuasan kalau kita bisa membantu orang banyak. Itu yang saya sedang impi-impikan nih. Kalau terbuka ruang itu, karena sedih ngelihat sanak-sanak kita, sedih ngelihat Kalimantan Selatan di tengah kekayaan alam yang luar biasa. Kalau kita menengok, tidak perlu jauh-jauh, kita akan bisa melihat sangat banyak ruang-ruang kemiskinan di hadapan publik kita. Jadi kekuasaan itu amanah. Kekuasaan itu amanah. Terakhir, Prof, mungkin bisa kasih pesan bukan hanya kepada relawan dan pendukung, kepada seluruh masyarakat Kalsel. Apa yang ingin Prof Denny sampaikan ke kawan-kawan penonton ini di podcast di luar sana? Saya melihat PSU ini sebagai ruang dan peluang yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita melakukan sama-sama hijrah. Kalau tagline ya. Sesuai tagline hijrah Gasan Banua. Banjir itu tentu ada karena faktor volume yang tinggi, curah hujannya, tapi saya juga mempercayai tadi ada kedaruratan lingkungan dan kedaruratan tata ruang kata teman-teman walhi yang menghadirkan banjir. Dan kalau saya juga melihatnya ya, kalau dalam perspektif agama, kemaksiatan juga mengundang bencana.
Nah, PSU adalah ruang dan peluang yang disediakan Allah untuk kita melakukan koreksi berjamaah. Sekarang ruang dan peluang itu disematkan di 7 kecamatan. Dan salah satu kabupaten itu ada di Serambi Mekahnya, Kabupaten Banjar, Martapura Kota, di samping tentu Banjarmasin Selatan dan Binuang. Mudah-mudahan saya optimis sanak kita bisa memilih dengan hati, secara guyon tapi serius saya katakan, pilihlah dengan mata hati, bukan dengan mata uang. Terima kasih Prof. Denny. Terima kasih. Pilihlah dengan mata hati, jangan pilih dengan mata uang. Kawan-kawan Ibu di podcast di luar sana, terima kasih sekali Prof. Denny sekali lagi. Semoga ini pembicaraan ini bermanfaat dan berguna menjelang PSU, karena apapun PSU ini menentukan masa depan Kalsel ke depan. Semoga nanti yang memilih juga tetap sesuai dengan hati nurani dan lain-lain. Tetap fokus bahwa tadi seperti yang Prof. Denny sampaikan, ini jalan yang diberikan Allah untuk kita semua. Silahkan pilih dengan hati nurani. Dan kawan ini di podcast, sampai berjumpa lagi di ini podcast berikutnya. Terima kasih dan salam sehat terus di zaman COVID ini. Sehat terus, sehat terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.